Shalom, salam damai. Selamat malam Oma, Opa, Ibu, Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dalam program SPMAB. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama, edisi Rabu 13 Agustus 2025. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, anggota PKLU GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam bersama, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami mau membaca serta merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami agar dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu, dan tuntunlah kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Oma, Opa, Ibu, Bapak yang diberkati Tuhan Yesus, bacaan Alkitab saat ini terambil dari kitab Yohanes, pasalnya yang ke-9, ayat 29 sampai dengan 34. Kitab Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat 29 sampai ke 34 akan saya bacakan menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua, yang menyatakan, kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang Dia itu kami tidak tahu dari mana Ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, sungguh mengherankan, kamu tidak tahu dari mana Ia datang, sedangkan Ia telah mencelikkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Sebaliknya, setiap orang yang saleh dan melakukan kehendak-Nya, Dialah yang didengarkannya. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang dilahirkan buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka kepadanya, engkau ini lahir sama sekali di dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir Dia keluar. Demikianlah firman Tuhan. Renungan malam ini dengan judul Berani Bersaksi Meskipun Diremehkan. Banyak orang tidak ingin melihat perubahan laku hidup yang kita alami karena mujizat Tuhan Yesus. Mereka masih melihat dan menganggap kita seperti kita dulu. Kita berdosa, jahat, dan berbagai stigma jelek yang diberikan. Akibatnya, kebenaran yang kita ucapkan tetap tidak didengar. Kita justru diremehkan dan disingkirkan. Para Farisi
merasa tersudut ketika berdialog dengan orang buta yang sudah melihat itu. Mereka membela diri dengan mengatakan bahwa Allah hanya berfirman melalui Musa. Namun tentang Tuhan Yesus, mereka tidak tahu dari mana Ia datang. Pernyataan demikian membuat orang buta yang sudah melihat itu makin berani mendebat para Farisi. Ia merasa aneh, bagaimana para Farisi tidak tahu dari mana Tuhan Yesus datang, sedangkan ia telah memelekkan matanya berdasarkan mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan atas dirinya. Ia berusaha membantah pendapat para Farisi. Dua hal ditekankan dalam penjelasannya. Pertama, bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Ia hanya mendengar orang saleh yang melakukan kehendak-Nya. Artinya, kalau Tuhan Yesus telah mencelikkan matanya yang buta sejak lahir, hingga dia melihat, maka ia pasti orang saleh, bukan orang berdosa. Kedua, belum pernah terdengar di Israel ada orang yang memelekkan mata orang yang dilahirkan buta. Barulah Tuhan Yesus yang melakukannya. Artinya, jika Tuhan Yesus tidak datang dari Allah, tidak mungkin Ia dapat melakukannya. Para Farisi sangat tersesat dan malu karena pendapat mereka dipatahkan orang buta yang sudah melihat itu. Mereka pun menghina dan mengusirnya keluar. Tetaplah bersaksi tentang Tuhan Yesus berdasarkan mukjizat atau perubahan laku hidup yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Meski tidak mudah karena kita pasti akan diremehkan dan alami pengusiran. Demikian renungan malam hari ini. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut, tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sapaan-Mu malam ini. Ajarilah kami untuk hidup dalam kecukupan dan menjaga integritas dalam berbagai keadaan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk kaum lanjut usia GBIB dimanapun berada. Sehat, kuatkan kami semua dalam menikmati hari-hari hidup anugerah-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga bagi para pengurus PKLU dari tingkat sinodal hingga tingkat jemaat. Tuhan beri hikmat bijaksana dalam melaksanakan tugas panggilannya. Kami berdoa juga untuk Indonesia, negeri kita tercinta. Kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa melingkupi kami semua. Ampuni keberdosaan kami ya Allah, dan dengarlah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma, opa, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus beserta. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau. Amin.